Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu yang luang, sehingga kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian mengenai hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita arba'in ini berisi 40-an hadis, atau lebih tepatnya 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan disebutkan bahwasanya hadis tersebut disebutkan atau dijelaskan oleh para ulama sebagai hadis yang mencakup setengah agama, sepertiga agama, seperempat maupun yang semisalnya. Sebenarnya yang akan beliau sebutkan di dalam muqaddimah al-arba'in beliau. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mulai membahas hadis arba'in atau kitab hadis arba'in ini yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita bacakan muqaddimah dari kitab arba'in. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, penguasa langit dan bumi, pengatur segala urusan makhluk seluruhnya, yang mengutus para rasul kepada siapapun yang mendapatkan taklif. Taklif di sini maksudnya adalah orang yang sudah mendapatkan kewajiban menjalankan syariat, untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan kepada mereka tentang urusan-urusan agama ini dengan dalil-dalil yang qati, di sini disebutkan qat'iyatu, dalil-dalil yang pasti dan bukti-bukti yang nyata. Aku bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya, dan aku memohon tambahan karunia dan kemurahannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah selain Allah, yang maha tunggal lagi maha perkasa, maha mulia lagi maha pengampun. Dan saya bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad adalah hamba dan utusannya, kekasih dan kesayangannya, dan makhluk yang paling utama, yang dimuliakan dengan Al-Quran Al-Aziz sebagai mukjizat yang berlaku sepanjang masa. Beliau diutus dengan membawa sunnah yang bercahaya bagi orang-orang yang ingin mendambakan jalan yang lurus, diistimewakan dengan jawami'ul al-kalim dan din yang longgar dan mudah. Jawami'ul al-kalim ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyebutkan, mengungkapkan yang hari ini kita kenal dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis, perkataan atau kalimat yang singkat, kalimat yang ringkas namun padat dan memiliki makna yang sangat mendalam. Itu jawami'ul al-kalim. Salawat dan salam dari Allah semoga terlimpahkan kepadanya dan seluruh para nabi dan rasul
seluruh keluarga dan orang-orang yang soleh. Amma ba'du, kemudian setelahnya. Selanjutnya Imam Nawawi akan menyebutkan jalur periwayatan, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebab mengapa para ulama, ya, sebelum Imam Nawawi yang menuliskan kitab Al-Arba'in. Ya, jadi sebelum Imam Nawawi pun sudah ada ulama, ya, banyak ulama yang menulis kitab Al-Arba'in, ya, menurut kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, nanti akan disebut oleh Imam Nawawi siapa saja, ya, yang sampai kepada beliau. Para ulama yang menulis Al-Arba'in sebelum beliau dengan tema-tema yang akan disebutkan. Baik. Sesungguhnya telah diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ajma'in, dari banyak jalan dan berbagai riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafiza ala ummati arba'ina haditsan min amri dinuha ba'athallahu yawmal qiyamati fi zamarah al-fuqaha wal ulama." Ya, barang siapa yang diantara umatku yang menghafalkan 40 hadis tentang urusan agamanya, urusan dinnya, maka dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat bersama golongan ahli fikih dan para ulama. Ya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, wa'allahu faqihan aliman. Dia akan dibangkitkan sebagai seorang yang faqih dan alim, ya, dan alim. Ya, dalam riwayat Abu Darda disebutkan, "Untalahu yaumul qiyamah qiyamatu syafa'atu wa syahida." Dan aku menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qilalah, dikatakan kepadanya, udkhulu min ayyi abul jannah syata, ya, masuklah ke dalam pintu surga yang mana saja engkau sukai. Dalam riwayat Umar, kata fi zamaratul ulama wa hasyara fi zamaratul syuhada. Dia akan ditetapkan sebagai golongan para ulama dan akan dikumpulkan bersama golongan para syuhada. Baik. Jadi ini hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ya, beserta juga di riwayat-riwayat yang lain, ya, dari Abu Darda, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, para ahli hadis sependapat bahwasanya hadis ini dhaif sekalipun diriwayatkan dengan banyak jalan. Ya, jadi hadis yang kita sebutkan tadi itu hadis yang dhaif, ya, sebagaimana yang disepakati oleh para ahli hadis, walaupun banyak jalur periwayatannya. Ya. Ya, jadi dalam ilmu hadis selain matan atau isi hadis, sanad hadis juga jadi pertimbangan mengenai kesahihan suatu hadis. Ya. Ya. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan para ulama yang menulis Al-Arba'in sebelum beliau yang beliau ketahui. Ya. Ada nama-nama lain, namun ini yang beliau ketahui, ya, menyusun Al-Arba'in sebelum beliau. Sungguh telah banyak kitab-kitab yang disusun para ulama tentang masalah ini, maksudnya Al-Arba'in, ya, 40-an hadis. Membuat kitab atau menuliskan kitab yang berisi 40 hadis. Dan sejauh pengetahuan saya, kata Imam Nawawi, ulama yang mula-mula menyusunnya adalah Abdullah bin Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak
adalah salah seorang ya tabi'in ya. Beliau wafat tahun 181 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi ya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan beliau sebagai seorang alim rabbani ya. Seorang alim rabbani. Muhammad bin Aslam At-Tusi ini adalah seorang ahli hadis ya, banyak menghafal hadis. Imam Zahabi menyebutnya sebagai syekh di negeri Masyriq atau di negeri Timur. Ya, beliau wafat tahun 242 Hijriah. Kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasai. Ya, Hasan bin Sufyan beliau ahli hadis di Khurasan pada zamannya dan juga seorang ahli fikih dan adab. Wafat tahun 302 Hijriah. Kemudian Abu Bakar Al-Ajurri, Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Abu Bakar Al-Ajurri, seorang ahli fikih bermazhab Syafi'i dan juga seorang ahli hadis. Ya. Al-Ajurri ini adalah salah satu daerah di Baghdad. Ya, karena beliau lahir di sana. Wafat di Makkah tahun 360 Hijriah. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani ya. Beliau ini seorang ahli hadis, ulama hadis, dan tulisan beliau yaitu Musnad Abu Hanifah. Wafat tahun 381 Hijriah. Kemudian Ad-Darqutni ya, Ad-Darqutni beliau Abu Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi Ad-Darqutni Asy-Syafi'i ya, seorang imam hadis pada zamannya. Ya, beliau juga punya kitab hadis atau kitab sunan yang disebut dengan Sunan Ad-Darqutni ya. Wafat tahun 385 Hijriah. Kemudian Al-Hakim ya, Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Hamdawai bin Nuaim ya, Ad-Dibi An-Naisaburi ya. Beliau juga salah seorang ulama hadis yang punya kitab Al-Mustadrak. Wafat tahun 405 Hijriah. Kemudian Abu Nuaim di sini Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Al-Asbahani ya, seorang hafiz, ahli sejarah, dan beliaulah yang menulis kitab Hilyatul Auliya ya, Hilyatul Auliya. Wafat di Asbahan tahun 430 Hijriah. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami ya, Abu Abdurrahman Ahmad bin Al-Husain bin Muhammad bin Musa As-Salimi Al-Azdi An-Naisaburi ya. Imam Zahabi mengatakan mengenai beliau adalah seorang syekh yang memahami tarikh atau sejarah, tabaqat dan tafsirnya ya. Wafat tahun 412 Hijriah. Kemudian Abu Sa'id Al-Malini ya. Abu Sa'id Al-Malini Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Habs Abu Sa'id As-Sam'ani Abu Sa'id ya. Ya, beliau adalah seorang hafiz ya, banyak melakukan rihlah. Wafat di Mesir tahun 412 Hijriah. Kemudian Abu Usman As-Sabuni ya, Abu Usman As-Sabuni Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ismail, seorang ahli hadis dari Khurasan ya. Beliau ya memiliki ilmu yang luas dalam hadis dan juga dalam tafsir. Wafat tahun 449 Hijriah. Kemudian Abdullah bin Muhammad Al-Ansari Al-Harawi ya. Beliau adalah seorang ulama hadis ya, dan juga salah seorang mujahid. Wafat di Hira tahun 481 Hijriah. Kemudian yang beliau sebutkan di sini adalah Abu Bakar Al-Baihaqi Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi ya, seorang ulama hadis ya, al-hafiz,
dan seorang ulama fikih yang bermazhab Syafi'i. Ya. Beliau yang dikatakan oleh para ulama, seluruh ulama Syafi'i berutang budi kepada Imam Syafi'i, ya, karena Imam Syafi'i lah yang mengajarkan fikih kepada mereka, yang melalui murid-muridnya lalu sampai kepada mereka. Namun, ya, Imam Al-Baihaqi, ya, justru beliaulah yang, ya, justru Imam Syafi'i yang berutang kepada beliau, karena ya, semangat dan perjuangan Imam Al-Baihaqi menyebarkan mazhab Syafi'i, yang menyebarkan fikih mazhab Syafi'i. Dan masih banyak lagi kata Imam Nawawi, baik ulama terdahulu maupun yang belakangan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, saya telah beristikharah kepada Allah Ta'ala dalam mengumpulkan 40-an hadis al-arba'in atau al-arba'un, mengikuti para imam-imam yang terkenal dalam para penjaga Islam yang telah beliau sebutkan tadi. Imam Nawawi kemudian melanjutkan, ulama telah bersepakat tentang bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Ini catatan penting, ya. Bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Artinya, ya, dalam melakukan suatu amalan itu, ya, amalan tersebut berlandaskan hadis yang sahih, ya, bukan hadis yang dhaif. Ya. Hadis yang dhaif, ya, ada juga beberapa persyaratannya, diantaranya tidak terlalu dhaif juga, ya, atau tidak terlalu lemah hadisnya, bahkan sampai mendekati derajat palsu, dan juga bukan itu yang menjadi sandaran dalam suatu ibadah. Nah, ini hal yang penting untuk diperhatikan, karena banyak orang yang beranggapan bolehnya beramal dengan hadis dhaif, ya, dengan beralasan para ulama membolehkan, ya, mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal, padahal maksudnya adalah, ya, ada hadis sahih yang menjadi sandaran suatu ibadah, namun hadis dhaif tersebut hanya, ya, sebagai fadilah saja, atau sebagai untuk menunjukkan keutamaan dari amalan tersebut, ya. Dan hadis yang dhaif pun yang boleh dijadikan sandaran dalam fadilah amal, ya, ingat, ya, dalam fadilah amal, bukan dalam beramal, ya. Itu pun bukan hadis yang sangat dhaif, ya, atau bahkan hadis yang palsu. Nah, kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya bukan hadis tersebut yang menjadi sandaran beliau dalam menulis kitab Al-Arba'un ini, ya. Namun demikian bukanlah hadis tersebut yang saya jadikan sandaran, akan tetapi hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Ya, beliau kemudian menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, "Yuballighash-syahidu minkumul ghaib." Ya, agar yang hadir, "Yuballighash-syahidu minkumul ghaib," menyampaikan kepada yang tidak hadir di antara kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Nadarallahu ra'an sami'al qalati wa'aha waddaha kama sami'aha." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar ucapanku, lalu menjaganya, kemudian menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Nah, ini dua hadis yang dijadikan oleh Imam Nawawi, ya, sandaran beliau dalam menulis kitab hadis, ya, kitab hadis terutama Al-Arba'in ini, ya. Kenapa 40 atau 40-an? Ya, karena tadi ada hadis dhaif tadi yang menunjukkan fadilah atau keutamaan menulis 40-an hadis. Namun sandaran beliau sekali lagi adalah dua hadis yang tadi, ya. Hadis mengenai keutamaan menyampaikan sabda Nabi SAW kepada yang tidak hadir, ya. Kemudian juga doa Nabi SAW kepada orang yang pelajari hadis, kemudian menyampaikan hadis tersebut. Kemudian di antara ulama ada yang menyusun 40 hadis, ya, kata Imam Nawawi, tentang masalah usuluddin atau masalah akidah, masalah tauhid. Ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang merupakan urusan din yang furu' atau hadis yang dalam urusan cabang. Ada pula tentang jihad, tentang zuhud, adab, dan nasihat, yang kesemuanya memiliki tujuan yang baik. Semoga Allah meridai tujuan baik mereka. Kata Imam Nawawi,
saya berinisiatif untuk mengumpulkan 40-an hadis ya, al-arba'un, yang mencakup seluruh persoalan di atas, seluruh persoalan mengenai usuluddin, mengenai urusan din yang furu', yang cabang, mengenai jihad, zuhud, adab, dan yang lainnya tadi yang sudah disebutkan. Masing-masing hadis yang beliau akan tulis tadi, yang akan beliau tulis nantinya atau akan kita bahas insyaallah dalam kajian ini, merupakan kaidah yang agung di antara kaidah-kaidah din, kaidah-kaidah agama ini, atau yang disifatkan oleh para ulama sebagai hadis yang merupakan inti Islam, atau separuh Islam, atau sepertiganya, atau yang semisalnya. Seperti nanti hadis yang pertama ya, innal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang kedua mengenai tingkatan keislaman seseorang ya, hadis Jibril. Kemudian hadis yang ketiga dunia Islam al-khams ya, dan yang lainnya yang merupakan hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama ya, sebagaimana yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi berikut. Kemudian saya berkomitmen agar 40-an hadis tersebut adalah hadis-hadis yang mayoritas terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi 40-an yang hadis akan beliau tuliskan atau yang akan kita bahas insyaallah itu mayoritasnya atau kebanyakannya berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi insyaallah bisa dipastikan kesahihannya. Meskipun ada juga yang bukan dari Sahih Bukhari dan Muslim, ada yang dari Tirmizi, ada juga yang dari Darqutni dan yang lainnya. Ya. Jadi sekali lagi Imam Nawawi mengumpulkan 40-an hadis ini. Ya. Beliau mengumpulkan yang hadis yang inti-inti saja ya, yang merupakan kaidah agung dalam Islam. Ya. Hadis yang disebut inti Islam, separuh Islam dan yang lainnya. Kata Imam Nawawi, dan menyebutkan hadis tanpa menyertakan sanadnya ya. Sanadnya mulai dari Nabi SAW, mulai dari guru beliau ya, guru Imam Nawawi, kemudian bersambung hingga tabi'in, para sahabat, lalu Nabi SAW. Nah, itu sanad hadis ya. Tapi Imam Nawawi cukup menyebutkan nanti di sini para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi SAW. Alasannya untuk mempermudah dalam menghafalnya dan manfaat lebih dirasakan banyak orang dengannya insyaallah taala. Itu tujuannya. Jadi kitab Al-Arba'in ini memang tujuannya untuk dihafal ya, sehingga bermanfaat untuk banyak orang ya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, selanjutnya saya melengkapi dengan satu bahasa untuk menguraikan kata-kata yang belum jelas. Ya, nanti akan kita sebutkan insyaallah saat pembahasan hadisnya. Sebaiknya bagi mereka yang berharap kehidupan akhirat untuk memahami hadis-hadis ini, karena di dalamnya terkandung perkara-perkara penting dan memuat peringatan-peringatan dalam masalah ketaatan, dan hal itu semakin jelas ketika dihayati. Imam Nawawi menutup dengan, kepada Allah saya bersandar dan hanya kepadanya pula saya berlindung dan berserah diri. Segala puji dan nikmat adalah milik Allah dan kepadanya kami mohon taufik dan perlindungan. Baik. Demikian pembacaan dan sedikit penjelasan dari Muqaddimah Al-Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita cukupkan kajian kita kali ini dan menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.